posisi guru dalam jabatan Kementerian Agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja atau UKIN, perkenalkan, nama saya Abdul Wahab, SPDI, Sarjana Pendidikan Islam, dengan NIM nomor induk mahasiswa 2503 10 180. Saya mahasiswa dari Fakultas IAIN Ambon yang berasal dari Sekolah DDI Nurul Islam Timika, Papua, Kabupaten Mimika. Saat ini saya mengikuti kegiatan pendidikan profesi guru di bidang studi akidah akhlak tingkat madrasah aliyah dengan tingkatan batch 1 di IAIN Ambon. Saya memiliki latar belakang pendidikan kelulusan S1 Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah. Tujuan saya mengikuti PPG adalah untuk meningkatkan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian agar dapat menjadi guru yang tidak hanya mampu mengajar dengan baik tetapi juga mendidik anak dengan hati. Saya berharap proses PPG ini saya dapat terus belajar, berkembang dan berkontribusi lebih baik dalam dunia pendidikan, khususnya dalam membentuk karakter peserta didik yang berakhlak mulia. Terima kasih atas kesempatan, mohon bimbingan dan kerja samanya selama proses berlangsung ini. Maka selanjutnya marilah kita menyimak video yang akan kami paparkan melalui persentase UKIN atau uji kinerja PPG dalam proses jabatan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, luar biasa semangatnya untuk pagi hari ini. Sekarang Abi mau tanya, kalian bangun pagi berangkat ke sekolah, setelah itu tiba di sekolah, tujuannya untuk apa? Belajar itu untuk apa? Menuntut ilmu untuk masa baik, masa depan. Sebelum mengikuti pelajaran ini kita mulai, terlebih dahulu apa aktivitas sehari-hari pada saat masuk dalam kelas. Kira apa? Kemana? Aktivitasnya yaitu kita berdoa. Oke. Tolong untuk satu orang
Berdoa yang baik. Silakan dimulai. Kita berdoa sebelum belajar. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Selanjutnya, setelah kita berdoa, sebelum kita memulai semua pelajaran itu, terlebih dahulu kita absen dulu. Absen. Untuk hari ini ada beberapa siswa yang berhadir. Terkait dengan kegiatannya, kemarin ada beberapa siswa yang meminta izin kegiatan lain di luar. Selanjutnya, di sini sebelum dimulai materi itu, Abi mau tanya. Di sini kan ada pertanyaan pemantik. Pemantik. Di pertanyaan pemantik ini, apa yang kalian ketahui dari pelajaran sebelumnya, apa yang kalian sudah memahami daripada baik itu studi atau diskusi lainnya, dari pemantik ini. Apa jadinya jika seseorang selalu mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain? Itu pemantik pertama. Saya sebut dulu semua. Yang kedua, bagaimana perasaanmu jika diperlukan tidak adil atau diskriminasi? Yang ketiga, mengapa sifat licik dan tamak bisa merusak hubungan sosial dan keimanan? Sekarang saya mau Apa dengar jadinya dari kalian. jika seseorang selalu mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain? Kira-kira siapa yang bisa jawab? Coba, siapa yang bisa jawab? Ini. Apa jadinya jika seseorang selalu mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain? Kira-kira siapa yang bisa jawab? Coba satu orang. Apa pertanyaan pemantik itu? Coba. Itu kan sudah dipelajari sebelumnya. Itu kan sudah dipelajari sebelumnya. Coba jawab dulu itu. Apa? Siapa? Ya, jika seseorang selalu mementingkan diri sendiri, maka ia bisa merusak hubungan sosial, dijauhi orang dan sulit dipercaya. Coba. Apa jadinya jika seseorang selalu mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain? Tadi jika seseorang selalu mementingkan dirinya sendiri, Ya. maka ia bisa merusak hubungan sosial, dijauhi orang dan sulit dipercaya. itu. Nah, itu jadinya ya, jika seseorang selalu mementingkan diri sendiri dalam konsep egois. Nah, sekarang kedua, bagaimana perasaanmu jika diperlukan tidak adil atau didiskriminasi? Siapa yang bisa jawab? Coba. Bagaimana perasaannya jika diperlukan tidak adil? Pertama di nomor 2 tadi. Ya, silakan. Diperlakukan tidak adil atau diskriminasi membuat seseorang merasa tersakiti, tidak dihargai dan kehilangan rasa percaya diri. Berarti intinya tidak dihargai. Nah, yang kedua, hilangnya Rasa percaya diri. percaya diri. Berarti itu adalah konsep kategori perasaan seseorang hilang percaya diri dan tidak dihargai. Nah,
Sekarang selanjutnya pemantik ketiga. Mengapa sifat seperti licik dan tamak bisa merusak hubungan sosial dan keimanan? Siapa kira-kira? Siapa yang bisa jawab ini? Yang ketiga. Siapa? Coba. Kasih keras suaranya. Sifat licik dan tamak bisa membuat seseorang merugikan orang lain dan Ya. menjauh dari nilai-nilai Islam seperti kejujuran, keadilan, dan empati. Berarti sifat licik tamak bisa merusak hubungan sosial. Apa yang kamu dapat di dalam jawaban ini? Apa yang kamu dapat di sini? Ketika sifat licik itu dan tamak yang merusak tatanan sosial seseorang atau imannya, apa yang di situ? Apa yang kamu dapat di situ? Yang pernah sebelumnya. Sifatnya seperti apa dia? Coba. Jangan kita cuma hanya memaparkan, mempresentasikan, tapi di dalam presentasi itu perlu ada yang kita ambil. Di dalamnya di situ, kalau sifat licik itu dan tamak bisa merusak hubungan tatanan sosial, berarti kita jauh daripada nilai-nilai yang disebut dengan kejujuran. Jauh daripada sifat keadilan, dan itu bisa merugikan orang lain dalam konteks hubungan sosial yang bisa merusak hubungan kita dengan Tuhan. Masuk dalam keimanan, konsep keimanan adalah dapat merusak yang namanya tatanan nilai-nilai Islam yang kita sudah bangun pada diri kita sendiri. Sebelum kita mulai materi itu sendiri, intinya apa tujuan pembelajaran itu sendiri? Karena kalau tidak ada tujuan pembelajaran itu, berarti kita tidak tahu arahnya kemana. Tapi kalau ada tujuan pembelajaran itu, berarti kita akan sudah tahu bahwa posisi pertama kita di sini dan posisi terakhir kita sudah tahu bahwa akan larinya ke sana. Kalau tidak ada tujuan berarti arahnya tidak jelas. Tapi kalau ada tujuannya berarti arahnya jelas. Sekarang tujuan pembelajaran adalah bagaimana bisa menjelaskan pengertian dan contoh dari akhlak tercela, licik, tamak, sahid, dan diskriminasi. Yang kedua, menyadari dampak negatif dari perilaku tersebut dalam kehidupan pribadi dan sosial, menunjukkan sikap menjauhi akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah tujuan pembelajarannya. Dari ketiga tujuan pembelajaran ada sinkronnya dengan yang pertanyaan pemantik ini tadi. Ini tujuan pembelajarannya. Jadi kita bahas tujuan pertama. Tujuan pertama adalah menjelaskan pengertian dan contoh dari akhlak tercela itu sendiri. Menjelaskan pengertian akhlak. Yang pertama adalah licik. Sekarang licik. Materi pembahasannya. Sekarang kita mulai dari licik. Dari segi pengertian. Sebelum Abi mulai, saya mau kembalikan kepada kalian. Licik menurut kalian yang bagaimana? Dan kalian pahami dalam kehidupan sosial bermasyarakat, terutama kalian di dalam lingkup sekolah. Ada tidak biasa teman masuk kategori licik dalam sekolah? Ada tidak? Ada ya? Karena kenapa? Gimana? Karena dalam konsep pertemanan sering muncul yang namanya perilaku curang. Dan itu tidak dipungkiri, memang sering muncul kan? Sering muncul. Ada tidak yang sering dicurangi sama temannya? Contohnya apa? Kalian sering dicurangi? Seperti bermain.
licik itu sering terjadi, apalagi dalam soal pertemanan. Nah, yaitu perilaku curang. Nah, yang selanjutnya suka menipu demi keuntungan pribadi. Nah, perilaku curang kadang masuk dalam lingkup pertemanan. Perilaku menipu kadang masuk dalam lingkup tatanannya yang biasa orang pakai sistem. Contoh kecil adalah jual beli. Contoh jual beli dalam menipu yang bagaimana? Memberikan sesuatu produk kepada pelanggannya dengan memberikan penjelasan yang secara detail produk itu, dengan memposisikan produk itu dengan produknya bagus atau bagaimana asli, padahal aslinya atau nyatanya ternyata bukan asli, padahal adalah palsu. Berarti masuk dalam konsep menipu. Menipu berarti bisa dikategorikan sifat licik. Selanjutnya demi keuntungan pribadi. Demi keuntungan pribadi. Ada dicontoh, menjebak teman untuk disalahkan. Itu seperti yang saya jelaskan tadi ya. Yang kedua adalah memutarbalikkan fakta, curang. Di situ masuk daripada curang. Yang tadinya tidak benar, dia seolah-olah membuat satu kata itu bagaimana supaya dia dikatakan bahwa dia ini adalah benar. Sekarang, apa dampaknya kalau orang berbuat licik? Yaitu menghilangkan kepercayaan, menimbulkan permusuhan. Kalau kita curang, kalau kita suka menipu, kalau kita curang masih ada tidak yang mau berteman? Karena sifat aslinya yang membuat kecurangan tadi itu sudah ketahuan. Sifat aslinya tadi yang sudah menipu, maka produknya yang akan diberikan kepada orang itu sudah tidak akan ke sana lagi untuk mencari barang karena sudah ditipu. Maka timbullah yang namanya permusuhan. Sekarang nama. Selama ini kan kita tahu licik itu apa, tapi kita tidak pernah tahu apa sih pengertian licik yang sebenarnya. Bagaimana konsepnya sebenarnya, contohnya bagaimana, apa dampaknya. Nah, sekarang kita masuk kepada tamak. Tamak itu berarti rakus, lalu ingin lebih tanpa memperdulikan hak orang lain. Ada tidak di sini di antara teman-teman kalian, ada tidak? Nah, itu dalam konsep rakus. Rakus yang bagaimana? Menurut kalian kalau rakus? Ya, tamak. Bagaimana menurut kalian? Artinya rakus itu masuk kepada yang misalkan masuk dalam timbal baliknya. Kalau rakus berarti lawannya apa? Bersyukur. Rakus selalu ingin lebih tanpa memperdulikan hak orang lain. Dan kadang kan ada sesuatu yang dimana di masyarakat sana orang itu punya jatah tersendiri, punya pemberian, tapi ada lagi yang di sisi lain mengambil hak orang lain. Tanpa memperdulikan dia, tidak perlu dia dibagi, tidak perlu, karena orangnya seperti ini. Walaupun bagaimanapun orang itu, modelnya kalau dia memang haknya tetap diberikan. Walaupun pada dasarnya orang itu mampu, tapi kalau sudah diberikan bahwa atas nama ini adalah haknya, sekalipun dia banyak harta, tetap kita tidak boleh mengambil barang itu, karena itu adalah hak mereka. Karena kapan kita mengambil barang itu, maka kita masuk dalam kategori tamak. Contohnya, tadi mengambil jatah orang lain dan tidak pernah bersyukur.
Apa dampaknya dari sifat tamak itu adalah mengganggu keadilan sosial dan merusak mental. Kalau sudah masuk kepada dampak rakus, mengambil jatah orang lain, berarti hubungan sosial itu terkadang tidak ada, renggang, orang menjauhi kita. Itu dampaknya. Sekarang salim. Apa itu salim? Pengertian salim adalah berbuat tidak adil atau menyakiti orang lain dengan sengaja. Dengan sengaja. Ada tidak di sini? Di antara kalian salim. Nah. Wah, justru dalam lingkungan sekolah itu banyak. Karena salim itu disebut dengan bahasanya itu membuli. Banyak kan begitu ya? Banyak toh? Nah, malah jarang didapat di kehidupan masyarakat itu jarang. Yang banyak didapat itu adalah lingkungan pertemanan dan lingkungan sekolah yang membuli teman, orang pasar orang lain. Nah, itu tidak boleh juga diterapkan bahwa dalam diri kita itu ada sifat yang namanya salim. Karena kalau salim itu sama halnya dampaknya bagi kita adalah merusak diri sendiri. Nah, kalau orang suka membuli, otomatis yang lain itu mereka tidak akan mau berteman dengan kita. Karena kenapa? Dia sudah tahu, oh ini dia sering membuli. Takutnya nanti saya berteman, tiba-tiba sedikit ada permasalahan, maka dia akan membuli saya. Nah, selanjutnya bagian D, diskriminasi. Nah, apa itu diskriminasi? Nah, ini jarang kalian dengar, jarang. Diskriminasi adalah perlakuan tidak adil terhadap seseorang karena perbedaan suku, agama, warna. Jadi apa yang perlu kita hindari dalam sifat diskriminasi itu adalah menghormati antara sesama, menghormati antara sesama suku, begitupun dengan saling bertoleransi antara umat beragama. Tidak boleh ada di dalamnya bahwa diskriminasi di antara kita, baik itu suku ataupun agama. Apa contohnya? Yaitu mengecilkan teman karena latar belakang keluarga. Jadi jangan bilang kalian mendiskriminasikan temannya, wah ini tidak usah diajak berteman. Karena kenapa? Dia itu orang tidak punya apa-apa, latar belakang keluarganya begini tidak jelas. Ya. Allah itu sendiri tidak pernah menilai hambanya dari apanya? Dari berupa baik itu banyaknya dia punya harta, status sosialnya tidak, tapi Allah menilai hambanya dari bagaimana dia bisa beriman kepada Allah dan memperbaiki antara hubungan sesama manusia. Apa dampaknya? Dampaknya ketika diskriminasi itu muncul pada perilaku seseorang, itu adalah memecah persatuan dan merusak nilai kemanusiaan. Jadi apa tadi ini? Materi pembahasan yang pertama licik, yang kedua tamak, yang ketiga salim, yang keempat adalah diskriminasi. Di antara materi ini tadi akan ada nanti ini selanjutnya bagaimana kita memberikan satu tugas kepada kalian atau lembar kerja peserta didik, untuk melakukan apa yang kalian pahami di dalam materi itu sendiri. Sekarang kita mengorganisasi siswa dulu. Membagi apa tugas kalian, yaitu membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil. Setiap kelompok mendapat satu topik akhlak tercela. Jadi nanti di sini ada dua kelompok 1, kelompok 2, kalian bagi. Sekarang di antara satu kelompok memilih apa yang kamu buat nantinya, apa yang kamu mau cari di studi itu, apa yang kamu mau diskusikan, paparkan dalam tugas kelompok itu. Salah satunya dipilih tamak, licik, salim,
tugas kelompok. Apa tugasnya nanti setelah judulnya didapat, yaitu bagaimana kalian bisa menjelaskan kasus yang kalian dapat, kasus nyata itu, bagaimana menyampaikan solusinya secara islami. Yang kedua, bagaimana memberikan satu pengertian. Yang ketiga, memberikan contoh kasus dari dampak sifat tercela tadi. Nah, itu solusi Islam yang bersama. Jadi seperti itu ya. Nah, sekarang itu tugas kelompok. Sekarang menyajikan karya. Dari yang pertama tadi memilih judul, yang kedua mempresentasikan nanti setelah judul itu diterima. Nah, sekarang silakan bekerja. Nah, pekerjaannya menggunakan bagaimana? Kita sudah dapat menggunakan perangkat-perangkat pembelajaran seperti komputer. Silakan dicari, sudah disediakan di situ buat setiap kelompok. Oke, silakan bekerja. Siswa mencari tugas sesuai dengan materi yang dibahas tadi. Ini tugas kelompok. Oke, setelah kalian membuat tugas daripada hasil tugas kelompok itu, sekarang Abi mau melihat apa yang kamu dapat dari studi kasus itu sendiri, baik dari pengertiannya, baik daripada contoh kasusnya itu sendiri, apa dampaknya, dan bagaimana solusinya dari materi itu sendiri. Nah, sekarang saya mau dengar pemaparannya dari kelompok 1. Pemaparannya dari kelompok 1. Nah, sekarang coba siapa yang bisa kelompok 1? Ketuanya. Nah, sekarang dari pemilihan judulnya materinya apa? Licik. Nah, pemilihan materinya licik. Sekarang aku mau tanya, apa yang kamu dapat dari tugas itu? Nah. Pengertian licik adalah perilaku curang yang dilakukan untuk keuntungan pribadi dengan cara menipu, memanipulasi atau menjatuhkan orang lain. Sekarang setelah pengertiannya tadi, licik adalah perilaku curang. Sekarang contoh kasusnya bagaimana? Contoh kasusnya adalah seseorang yang berpura-pura membantu temannya dalam tugas, tapi diam-diam menyabotase hasil kerja temannya agar terlihat lebih baik. Nah, itu contoh kasusnya. Jadi seorang siswa atau seorang teman, dia seolah-olah berpura-pura membantu temannya dalam menyelesaikan satu tugas, tapi di dalam tugas itu ada kecurangan. Nah, mensabotase namanya kerja temannya supaya dia terlihat lebih baik, bahwa dia lihat lebih pintar. Nah, sekarang ketika sifat ini berdampak kepada seseorang, kira-kira dampaknya apa? Dampaknya bisa merusak kepercayaan, menimbulkan konflik dan permusuhan. Berarti ada 3: menghilangkan kepercayaan, yang kedua menimbulkan konflik atau permusuhan di dalamnya. Nah, sekarang dari sifat itu untuk menghindari, solusinya menurut dari kelompok 1 itu apa? Bagaimana solusinya? Islami membiasakan kejujuran, menyadari bahwa tipu daya itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan meneladani Rasulullah yang jujur, as-sadiq al-amin. Oke, itu solusinya ya. Artinya solusinya yang bisa diambil di situ adalah membiasakan diri senantiasa kita bersifat jujur. Artinya menghindari, jangan yang namanya menipu kepada seseorang, karena setiap satu perbuatan itu diawasi oleh Allah dan diketahui semuanya.
Jadi untuk tugas dari kelompok 1 adalah penjelasannya sudah bagus, sudah mulai jelas. Sekarang saya beralih kepada kelompok 2. Kelompok 2 kalian mengambil materinya yang apa? Kelompok 2. Apa itu? Tamak. Nah, silakan presentasikan apa pengertiannya, contoh kasusnya apa, dampaknya, solusinya apa. Nah, Pengertian. Tamak adalah keinginan berlebihan terhadap harta atau jabatan tanpa memperhatikan hak orang lain. itu adalah pengertiannya. Setelah pengertian yang kalian dapat dan pahami, apa contoh kasusnya? Contoh kasus. Contoh kasusnya, Ya. seorang siswa mengambil lebih dari jatah makanan saat pembagian, membuat temannya tidak kebagian. Berarti seorang siswa mengambil lebih dari jatah makanan. Berarti masuk dalam konsep rakus ya. Rakus karena mengambil lebih. Semestinya takarannya sudah ditentukan, tapi mengambil bagian daripada temannya. Berarti masuk ke kategori rakus. Sekarang dampaknya apa? Dampaknya menghilangkan rasa syukur, menimbulkan kecemburuan sosial, dan memicu konflik. Nah, setelah itu solusinya apa? Kira-kira solusinya bagaimana? Ada tidak solusi yang bisa dikemukakan di situ supaya terhindar? Solusi Islami menimbulkan yang sikap mendanaan, bersedekah, dan memperbanyak zikir syukur. Nah, itu tadi solusinya. Menumbuhkan sikap qanaah dan merasa cukup. Artinya solusi ini adalah konsepnya adalah bagaimana seseorang bersyukur kepada Allah. Karena walaupun dia tidak sebegitu banyak yang dia dapat, tapi dia rasa syukurnya tinggi. Berarti keluar daripada konsep sifat yang namanya tamak. Selain itu, bagaimana kita bisa menerapkan kepada kehidupan sehari-hari, kepada diri kita rasa syukur itu, yang namanya kita memperbanyak zikir dan bersedekah. Itu seperti itu tadi ya. Nah, itu karya setiap yang kalian dapat dari tugas kelompok itu, dari karyanya. Kalian sudah presentasikan. Sekarang kita analisis, mengevaluasi apa yang kalian kerjakan tadi dari tugas kelompok itu. Menganalisisnya di sini adalah memberikan pertanyaan analisis seperti apa perbedaan antara tamak dan semangat bekerja. Siapa yang bisa jawab perbedaannya tamak dan semangat bekerja? Karena ini dia sinkronkan atau ada timbal baliknya. Apa perbedaan tamak dan semangat bekerja? Siapa yang bisa? Coba. Taman bersemangat bekerja. Semangat bekerja bertujuan positif dan produktif. Sedangkan taman mementingkan diri dan merugikan orang lain. Kalau kita mempunyai semangat bekerja, berarti kita masuk bisa disebut dengan produktif. Nah, selanjutnya, bagaimana Islam memandang perilaku saling terhadap orang lemah? Siapa? Dari kelompok 2 ada yang bisa jawab? Dari kelompok 2. Nah, bagaimana Islam memandang perlakuan saling terhadap orang lemah? Ada? Ada? Coba jawab. Ya, coba. Itu pandang, artinya Islam memandang perlakuan saling terhadap orang lemah. Ya, yang kamu dapat di situ apa? Nah, yang kamu dapat di situ apa?
apa di situ dari perlakuan salib? Dari perlakuan salib ada di situ tidak yang bisa diambil di situ? Titik di situ perlakuan salib. Apa kira-kira? Jadi seperti itu ya. Sekarang selanjutnya, mengapa sikap diskriminatif bertentangan dengan ajaran Islam? Siapa bisa jawab? Ada bisa jawab, coba. Karena Islam mengajarkan kesamaan derajat dan mencegah manusia luput dari kepakuan. Bukan Kar- itu Allah langsung Karena sikap diskriminatif bertentangan sekali dengan ajaran Islam, karena Islam melarang bertentangan ajaran Islam, yaitu kalian sudah tepat menjawabnya, karena di dalamnya adalah menekankan nilai-nilai persamaan di dalam Islam. Seperti ini. Selanjutnya kita masuk di refleksi materi. Refleksinya apa? Siswa ini kita menulis refleksi pribadi, alat tercela mana yang sering mereka temui di lingkungan sekitar, langkah apa yang bisa diambil untuk menghindari atau mengatasi alat tersebut. Untuk refleksi ini adalah bagian daripada tugas yang nantinya kalian bawa pulang dulu ke rumah sebagai PR-nya. Nanti pertemuan selanjutnya minggu depan baru kita akan bahas refleksi apa yang kalian dapat dari akhlak tercela yang tadi yang sudah dibahas, dan langkah apa yang kalian harus ambil untuk supaya akhlak tercela itu terhindar dari kita. Nah, berarti ada dua ya, akhlak tercela mana yang sering mereka temui di lingkungannya, yang kedua langkah apa yang bisa diambil untuk menghindari akhlak tersebut. Oke? Sudah. Jadi semoga kalian apa yang dipelajari tadi itu bisa dikembangkan ke depan dan bisa diterapkan kepada kehidupan sehari-hari. Alat tercela seperti diksi, tamak, saling, dan diskriminasi sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Artinya kita diharapkan untuk menjauhi semua. Yang kedua, menjauhi alat tercela agar menciptakan kehidupan yang lebih adil, damai, dan diridhai oleh Allah. Oke, jadi untuk pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Setelah nanti yang saya berikan tadi itu mohon dikerjakan